Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ton Channel akan memposting sebuah situs peninggalan bersejarah warisan budaya dunia. Ton Channel mencoba mengupas tuntas sejarah singkat Gua Sunyaragi Cirebon, warisan budaya dunia. Kota Cirebon yang terkenal dengan sebutan Kota Wali merupakan kota yang syarat akan peninggalan sejarah. Salah satu peninggalan yang terdapat di Kota Cirebon adalah Gua Sunyaragi, yaitu bangunan yang mirip dengan candi. Selain disebut dengan nama Gua Sunyaragi, peninggalan tersebut sering disebut Taman Air Sunyaragi atau Taman Sari Sunyaragi. Nama Sunyaragi sendiri berasal dari kata sunya yang artinya sepi dan kata ragi yang artinya raga. Keduanya adalah bahasa Sanskerta. Gua Sunyaragi berlokasi di Kelurahan Sunyaragi, Kecamatan Kesambi, Kota Madya, Cirebon, dekat dengan rumah masa kecil Ton Channel, dan masih satu kelurahan, atau tepatnya di sisi jalan bypass Brigjen Darsono. Gua Sunyaragi dibangun di atas lahan dengan luas sekitar 15 hektar. Konstruksi dan komposisi bangunan ini merupakan taman air. Oleh karena itu, Gua Sunyaragi disebut juga Taman Air Sunyaragi. Pada zaman dahulu, komplek gua tersebut dikelilingi oleh sebuah danau, yaitu Danau Jati. Lokasi di mana dahulu terdapat Danau Jati saat ini sudah menjadi kering dan dilalui oleh jalan bypass Brigjen Darsono. Sungai Situngkul, lokasi pembangkit listrik tenaga gas Sunyaragi milik PLN. Persawahan dan sebagainya lagi menjadi pemukiman penduduk. Selain itu, di komplek gua tersebut terdapat banyak air terjun buatan sebagai penghias dan hiasan taman seperti patung gajah, patung wanita perawan sunti, serta patung Garuda dan ular. Gua Sunyaragi merupakan salah satu bagian dari Keraton Pakungwati yang sekarang bernama Keraton Kesepuhan. Komplek Gua Sunyaragi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pasanggerahan dan bangunan gua. Bagian Pasanggerahan dilengkapi dengan serambi, ruang tidur, kamar mandi, kamar rias, ruang ibadah, dan dikelilingi oleh taman lengkap dengan kolam. Bangunan gua-gua berbentuk gunung-gunungan, dilengkapi terowongan penghubung bawah tanah dan saluran air. Bagian luar komplek bermotif batu karang dan awan. Pintu gerbang luar berbentuk candi, bentar, dan pintu dalamnya berbentuk padu raksa. Tujuan utama dibangunnya Gua Sunyaragi adalah sebagai tempat untuk beristirahat dan meditasi para Sultan Cirebon dan keluarganya. Dalam sejarah pembangunannya terdapat dua buah versi. Yang pertama adalah berita lisan tentang sejarah berdirinya Gua Sunyaragi yang disampaikan secara turun-temurun oleh para bangsawan Cirebon atau keturunan keraton. Versi tersebut lebih dikenal dengan sebutan versi Carub Kanda. Versi yang kedua adalah versi Caruban Nagari.
yaitu versi yang didasarkan pada buku Purwaka Caruban Nagari yang ditulis tangan oleh Pangeran Kararangen pada tahun 1720 Masehi. Namun sejarah berdirinya Gua Sunyaragi versi Caruban Nagari berdasarkan sumber tertulislah yang digunakan sebagai acuan para pemandu wisata Gua Sunyaragi, yaitu tahun 1703 Masehi untuk menerangkan tentang sejarah Gua Sunyaragi. Karena sumber tertulis ini lebih memiliki bukti yang kuat daripada sumber-sumber lisan. Komplek Sunyaragi dilahirkan oleh proses yang teramat panjang. Tempat ini beberapa kali mengalami perombakan dan perbaikan. Menurut buku Purwaka Carubana Nagari karya Pangeran Arya Cerbon, Taman Sari Gua Sunyaragi dibangun pada tahun 1703 oleh Pangeran Kararangen. Pangeran Kararangen adalah nama lain dari Pangeran Arya Cerbon. Namun menurut Caruban Kanda dan beberapa catatan dari Keraton Kesepuhan, Taman Sari dibangun karena Pasanggerahan Giri Nur Sapta Rengga berubah fungsi menjadi tempat pemakaman raja-raja Cirebon yang sekarang dikenal dengan Astana Gunung Jati, terutama dihubungkan dengan perluasan Keraton Pakungwati, sekarang Keraton Kesepuhan, yang terjadi pada tahun 1529 Masehi dengan pembangunan tembok keliling keraton, Siti Inggil dan lain-lain. Sebagai data perbandingan, Siti Inggil dibangun dengan ditandai Candra Sangkala atau benteng tinataan bata yang menunjukkan angka tahun 1529 Masehi. Di Taman Sari Gua Sunyaragi ada sebuah taman Candra Sangkala yang disebut Taman Bujengin Obahing Bumi yang menunjukkan angka tahun 1529. Di kedua tempat itu juga terdapat persamaan, yakni terdapat gapura Candi Bentar yang sama besar bentuk dan penggarapannya, sedangkan Pangeran Kararangen hanya membangun komplek Gua Arga Jumut dan Mande Kemasan saja. Dilihat dari gaya atau corak dan motif-motif yang bermunculan serta pola-pola bangunan yang beraneka ragam, dapat disimpulkan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi merupakan hasil dari perpaduan antara gaya Indonesia klasik atau Hindu, gaya Cina atau Tiongkok kuno, gaya Timur Tengah atau Islam, dan gaya Eropa. Gaya Indonesia klasik dan Hindu dapat terlihat pada beberapa bangunan berbentuk joglo, misalnya pada bangunan Balai Kambang, Mandebling, dan Gedung Pasanggerahan. Bentuk gapura dan beberapa buah patung seperti patung gajah dan patung manusia berkepala Garuda yang dililit oleh ular. Seluruh ornamen bangunan yang ada menunjukkan adanya suatu sinkretisme budaya yang kuat yang berasal dari berbagai dunia, namun umumnya dipengaruhi oleh gaya arsitektur Indonesia klasik atau Hindu. Gaya Cina terlihat pada ukiran bunga seperti bentuk bunga matahari dan bunga teratai. Di beberapa tempat dulu Gua Sunyaragi dihiasi berbagai ornamen keramik Cina di bagian luarnya. Keramik-keramik itu sudah hilang atau rusak sehingga tidak diketahui coraknya yang pasti. Penempatan keramik-keramik pada bangunan Mandebling serta motif megamendung seperti pada komplek bangunan Gua Arga Jumut memperlihatkan bahwa Gua Sunyaragi mendapatkan pengaruh gaya arsitektur Cina. Selain itu ada pula kuburan Cina, kuburan
tersebut bukanlah kuburan dari seorang keturunan Cina, melainkan merupakan sejenis monumen yang berfungsi sebagai tempat berdoa para keturunan pengiring-pengiring dan pengawal-pengawal putri Cina yang bernama Ong Tiannio atau Ratu Rara Sumanding yang merupakan istri dari Sunan Gunung Jati. Sebagai peninggalan keraton yang dipimpin oleh sultan yang beragama Islam, Gua Sunyaragi dilengkapi pula oleh pola-pola arsitektur bergaya Islam atau Timur Tengah. Misalnya, relung-relung pada dinding beberapa bangunan, tanda-tanda kiblat pada tiap-tiap pesalatan atau musola. Adanya beberapa pawudlon atau tempat wudhu serta bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang bangsal jinem. Hal tersebut menjelaskan bahwa gaya arsitektur Gua Sunyaragi juga mendapat pengaruh dari Timur Tengah atau Islam. Gua Sunyaragi didirikan pada zaman penjajahan Belanda, sehingga gaya arsitektur Belanda atau Eropa turut mempengaruhi gaya arsitektur Gua Sunyaragi. Tanda tersebut dapat terlihat pada bentuk jendela yang terdapat pada bangunan kaputren, bentuk tangga berputar pada Gua Argajumut, dan bentuk gedung pesanggerahan. Secara visual, bangunan-bangunan di komplek Gua Sunyaragi lebih banyak memunculkan kesan sakral. Kesan sakral dapat terlihat dengan adanya tempat bertapa seperti pada Gua Padang Ati dan Gua Kalangenan, tempat salat dan pawudon atau tempat untuk mengambil air wudhu. Lorong yang menuju ke Arab dan Cina yang terletak di dalam komplek Gua Argajumut dan lorong yang menuju ke Gunung Jati pada komplek Gua Peteng. Di depan pintu masuk Gua Peteng terdapat patung Perawan Sunti. Menurut legenda masyarakat lokal, jika seorang gadis memegang patung tersebut, maka ia akan susah untuk mendapatkan jodoh. Kesan sakral nampak pula pada bentuk bangunan bangsal jinem yang menyerupai bentuk Ka'bah jika dilihat dari sisi belakang bangsal jinem. Selain itu, ada pula patung Haji Balela yang menyerupai patung Dewa Wisnu. Pada tahun 1997, pengelola Gua Sunyaragi diserahkan oleh pemerintah kepada pihak Keraton Kesepuhan. Hal tersebut sangat berdampak pada kondisi fisik Gua Sunyaragi. Kurangnya biaya pemeliharaan menyebabkan lokasi wisata Gua Sunyaragi lama-kelamaan makin terbengkalai. Walaupun berubah-ubah fungsinya menurut kehendak bangunan pada zamannya, secara garis besar Gua Sunyaragi adalah tempat para pembesar keraton dan prajurit-prajuritnya bertapa untuk meningkatkan ilmu kanuragan. Bagian-bagiannya terdiri dari 12, antara lain yang pertama bangsal jinem, yang kedua Gua Pengawal, yang ketiga komplek Mande Kemasan, yang keempat Gua Pandek Kemasang, yang kelima Gua Simanyang, yang keenam Gua Langse, yang ketujuh Gua Peteng, yang kedelapan Gua Argajumut, yang kesembilan Gua Padang Ati, yang kesepuluh Gua Kalanggengan, yang ke-11 Gua Lawa, yang ke-12 Gua Pawon. Sekian, terima kasih. Jangan lupa buat like, share, and subscribe video ini biar Ton Channel dapat berkembang dan dapat membuat video-video baru yang lebih bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.